Halo semuanya, hari ini kita akan membahas konsep penting dalam keuangan, yaitu time value of money atau nilai waktu uang. Konsep ini sangat berguna untuk memahami bagaimana uang yang kita miliki saat ini bisa berbeda nilainya di masa depan. Mau tahu tentang konsep ini? Sini. Jadi, sebenarnya apa sih time value of money itu? Singkatnya, konsep keuangan yang menyatakan bahwa nilai uang berubah seiring waktu. Kenapa gitu? Karena uang yang saat ini bisa diinvestasikan dan menghasilkan keuntungan melalui bunga atau investasi lainnya. Ada dua komponen dari TVM, yaitu yang pertama yaitu present value, yaitu menghitung nilai saat ini dari uang yang akan diterima di masa depan dengan mempertimbangkan tingkat bunga atau diskonto. Yang kedua adalah future value, yaitu menghitung nilai masa depan dari uang yang diinvestasikan saat ini dengan menambahkan bunga yang diperoleh selama periode tertentu. Misalnya, jika kita punya 1 juta hari ini dan menempatkannya dalam investasi dengan bunga 5% per tahun, nilainya akan bertambah seiring waktu. Oke, untuk memahami lebih lanjut mengenai konsep ini, mari kita bayangkan dengan contoh sederhana. Misal, kita ditawarkan untuk mendapatkan uang senilai 100 juta di tahun ini atau 100 juta di tahun depan. Mana yang akan kamu pilih? Tentunya, ketika kita telah memahami konsep time value of money, kita akan memilih uang 100 juta di masa ini. Kenapa? Karena ketika kita mendepositkan atau menginvestasikan uang 100 juta tersebut ke bank dengan suku bunga 3%, maka uang di masa depan akan bernilai 102,4 juta. Jadi, ketika kamu mengambil uang 100 juta di masa depan, tentunya kamu akan rugi. Ini menunjukkan bahwa uang bernilai lebih baik di masa kini daripada di masa depan. Kini kita akan membahas dua konsep penting, future value dan present value. Future value adalah nilai uang di masa depan setelah diinvestasikan atau bertumbuh. Misalkan, kalau kita investasikan 100 juta rupiah melalui instrumen surat berharga negara, ORI 026 sekarang ini, dengan bunga 6,4% per tahun, maka dalam waktu 6 tahun, investasi kita akan tumbuh menjadi sekitar 134,6 juta. Di sisi lain, present value adalah kebalikan dari itu. Kita menghitung nilai saat ini dari uang yang akan kita terima di masa depan. Jadi, kita akan tahu akan menerima 134,6 juta 6 tahun lagi. Kita bisa menghitung dengan nilai saat ini dengan diskon rate 6,4% per tahun untuk tahu berapa nilainya saat ini. Konsep ini juga sangat berguna di dunia nyata, khususnya dalam perencanaan investasi, pinjaman, atau bahkan pengambilan keputusan bisnis. Contohnya, saat membeli rumah dengan sistem KPR, kita sering melihat berapa bunga yang akan kita bayar di masa depan. Namun dengan time value of money, kita dapat mengevaluasi apakah total biaya yang kita keluarkan sepadan dengan nilai rumah di masa yang akan datang. Dan tentu saja dengan mempertimbangkan tingkat kenaikan harga rumah di kisaran 5-10% per tahunnya. Time value of money membantu kita memahami bahwa uang di masa depan memiliki nilai berbeda dengan uang saat ini. Dalam konteks membeli rumah dengan kredit kepemilikan rumah, ini berarti mempertimbangkan apakah total biaya termasuk bunga yang dibayarkan di masa mendatang sepadan dengan nilai properti. Rumus perhitungan KPR, misalnya Anda ingin mengetahui total pembayaran untuk KPR dengan cara jumlah pinjaman adalah 500 juta dengan tenor 10 tahun. Tingkat bunga tahunan adalah 10%. Rumus nilai masa depan atau future value untuk menghitung total pembayaran dengan bunga berbunga atau compounded interest adalah FV sama dengan PV dikalikan 1 plus R pangkat N, di mana PV adalah principal value atau nilai pinjaman awal, misalnya 500 juta, dan R adalah bunga per tahun, yaitu 10% atau 0,1, dan N adalah jumlah periode atau tahun, yaitu 10 tahun. Dengan contoh perhitungan, FV sama dengan 500 juta dikalikan 1 ditambah 0,1 dipangkat 10, dengan nilai 1.297.441.000 rupiah. Konsep time value of money membantu menilai apakah nilai properti saat ini dan di masa depan sepadan dengan total biaya yang dikeluarkan, mengingat kenaikan harga properti di kisaran 5-10% per tahun. Benar.
Selain itu, dalam hal pemilihan instrumen investasi untuk meningkatkan uang yang kita miliki saat ini agar nantinya keinginan kita di masa depan akan terpenuhi, konsep ini membantu kita agar dapat menghitung present value yang dibutuhkan dengan memperhatikan tingkat kenaikan harga dari tujuan yang akan kita capai. Misalkan kita mau membeli mobil. Nah, kita perlu memperhatikan tingkat kenaikan harga mobil di tiap tahunnya. Lalu, kita dapat memilih instrumen investasi dengan return yang tepat, sehingga di masa yang akan datang, keinginan kita tersebut akan terpenuhi. Nah, jangan lupa untuk mengevaluasi setiap keputusan keuangan dengan mempertimbangkan nilai waktu uang. Semoga video ini membantu kalian memahami konsep dasar dari time value of money. Terima kasih sudah menonton. See you. Sarani.